Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz. Kalau ada orang petani dengan menanam padi tapi tanahnya milik orang lain dan hasil panennya bagi dua, maka siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kaidah mengenai zakat pertanian itu kaidahnya begini. Siapa yang punya bibit, maka dialah yang wajib untuk membayar zakat. Saya ulangi, siapa yang punya bibit, maka dialah yang wajib untuk membayar zakat. Maka kerjasama yang biasa berlaku di antara para petani itu adalah ada muzara'ah dan mukhabarah. Jadi walaupun muzara'ah dan mukhabarah itu sendiri diperselisihkan hukumnya di dalam mazhab Syafi'i, di mana pendapat yang kuat justru mengatakan bahwa keduanya itu tidak sah karena sudah ada solusi dengan akad ijarah. Tetapi Imam Nawawi dan juga beberapa ulama yang lain, beliau lebih memilih untuk menghukumi sahnya akad muzara'ah dan mukhabarah. Jadi ini sekilas pembahasan hukum mengenai kerjasama yang sering terjadi antara pemilik lahan dengan pengelola lahan pertanian, yaitu muzara'ah dan mukhabarah. Jadi muzara'ah itu bibit dari siapa? Bibit dari pemilik lahan. Jadi yang punya bibit padi, jagung, kedelai semisalnya itu adalah pemilik lahan. Sehingga pengelola atau pekerja dia hanya bermodalkan tenaga gitu. Tenaga, alat begitu. Maka siapa yang berkewajiban zakat? Yang berkewajiban zakat adalah ya pemilik lahan. Karena dia yang punya bibit. Tapi seumpama disepakati dari awal bahwa nanti zakatnya adalah dibagi dua. Maksud dibagi dua itu nanti kalau panen maka dikeluarkan zakatnya dulu baru dibagi juga boleh. Nggak ada masalah gitu. Terus yang kedua mukhabarah. Mukhabarah itu istilahnya akad paruan dalam bahasa Jawa itu. Jadi yang satu itu punya lahan sawah, kemudian yang satu yang menggarap, yang mengelola, yang garap, dan dia pula yang punya bibit. Jadi mukhabarah ini yang punya bibit adalah yang menggarap atau yang mengelola. Maka nanti siapa yang berkewajiban zakat? Yang berkewajiban zakat adalah yang garap gitu loh. Karena dia yang punya bibit. Tapi seumpama disepakati dari awal, nanti kalau panen, maka dikeluarkan zakatnya dulu,
Lah, sisanya baru dibagi sesuai kesepakatan di awal, maka itu juga diperbolehkan. Jadi ini kalau yang ditanyakan itu adalah akad mukhabarah, seperti deskripsi masalah. Kita bercocok tanam, kita bertani di tanah milik orang lain dengan akad kerjasama, nanti hasil panennya dibagi dua sesuai kesepakatan, bisa 50%, 50% atau 40, 60 sesuai kesepakatan. Jadi ini deskripsi masalah. Kemudian juga terjadi di sini orang menyewa lahan. Nah, jadi mamanya saya itu nggak punya lahan, terus menyewa lahan milik orang, menyewa sawah 5 tahun, harga sekian 10 juta mamanya begitu, 5 tahun 10 juta. Maka nanti siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Yuk kita. Jadi kita ini memang nggak punya sawah, maka supaya bercocok tanam dengan cara menyewa, yang bahasa kampung itu biasa membeli tanah 5 tahun begitu. Walaupun itu khilafiyat lah. Wong sewa kok dibahasakan membeli begitu. Itu ada khilafiyat. Lah, yang kita bahas ketika kita bercocok tanam, kita bertani, padi, jagung, tanaman-tanaman yang sudah memang jenis tanaman yang ada zakatnya, nanti siapa yang berkewajiban zakat? Ya kita. Kita yang bercocok tanam, kita yang punya bibit, itulah yang berkewajiban zakat. Jadi tidak boleh itu dikurangi, umpamanya dikurangi upah sewa lahan, nggak bisa. Ini sudah kita jelaskan di dalam tata cara zakat pertanian, bahwasanya kalau orang itu ingin mengeluarkan zakat pertanian, dikeluarkan dari hasil kotor. Tidak boleh dikurangi biaya apapun. Jadi kalau memang pengairan itu pakai biaya, zakatnya 5%. Pengairan tanpa biaya, ya 10%. Kalau ada biaya, terkadang juga tanpa biaya, memang sama itu kadarnya, ya 7,5% zakatnya. Tidak boleh, jadi ini masalah zakat hanya dipengaruhi dari segi pengairan saja. Biaya pupuk, biaya pekerja, ataupun itu sewa lahan tidak bisa diambilkan atau dipotong daripada hasil panen. Itu nggak boleh. Jadi apapun alasannya, biaya-biaya pertanian yang di luar pengairan itu tidak bisa dipotongkan daripada hasil panen dengan tujuan untuk mengurangi zakat, itu tidak boleh. Lah, kenapa dibedakan? Ini sudah saya jelaskan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Jadi tanaman itu kalau nggak ada air itu tidak akan bisa hidup. Tidak akan bisa hidup. Tetapi kalau orang bercocok tanam, tidak dikasih pupuk-pupuk yang dijual di toko sekarang itu, insya Allah itu masih bisa hidup dan bisa bertahan begitu. Maka disitulah dibedakan antara biaya pengairan dengan biaya-biaya selain pengairan. Wallahu ta'ala a'lam.